Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Midul Ibda. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview buku Islam dan Spirit Kebangsaan karya Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Muzamil. Kita langsung ke biodata buku ya. Jadi judulnya adalah Islam dan Spirit Kebangsaan. Penulisnya adalah Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Muzamil yang merupakan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Dan buku ini diterbitkan Asna Pustaka, cetakan pertama 2019, balnya 11 plus 100 halaman, ukurannya 12 kali 18 cm ya. Dan ini menjadi salah satu buku di koleksi Asna Pustaka dan covernya seperti ini bisa dilihat. Dan di belakang ada endorse atau kata-kata dari Rois Suryah PCN Kabupaten Pati Kiai Haji M. Anik Muhammadun. Dan kertasnya paper seperti ini. Dan ini buku yang sangat ringan, tapi kita akan bedah isinya nanti di dalam ya. Tipe buku ini adalah buku bunga rampai atau kumpulan artikel esai beliau yang sudah dimuat di beberapa media massa, kemudian dikumpulkan menjadi buku bunga rampai Islam dan Spirit Kebangsaan. Jadi buku ini bukan buku memakai rujukan yang berdele-dele bahasanya daki-daki dan jelimet, tapi buku yang menurut saya ringan tapi berbobot isinya. Kita akan ke isinya. Jadi beberapa aspek selain prakata penerbit, penulis, prakata penulis juga pertama itu Islam dan semangat kebangsaan. Jadi menurut perspektif penulis, Islam dan spirit kebangsaan itu satu tarikan nafas ya, tidak berbeda. Justru ketika kita berislam itu otomatis berbangsa, bernegara, bernasionalis. Begitu pula sebaliknya, harusnya ketika kita menjadi warga Indonesia khususnya ya yang nasionalis, tentu tidak akan lepas dari baju agama. Jadi kedua-duanya ini menjadi satu tarikan nafas gitu. Jadi menariknya itu memang mengomparasi sesuatu yang hari ini, bahkan ya beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu memang banyak orang yang ingin mencerabut spirit nasionalisme dan beragama, terutama dengan membawa ideologi impor transnasional yang membenturkan antara kebangsaan dan keagamaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perlunya kesadaran takut pada Tuhan, cara berpikir Islami, berpegang teguh pada Rasulullah SAW sebagai suri teladan, mendoakan para wali dan ulama. Sejatinya doa untuk siapa? Hijriyah menuju keseimbangan pribadi dan sosial, kisah ulama klasik dan dalam menyelesaikan masalah, pemimpin dan pengikut, NU mengamalkan aswaja, melayani jamaah, beranda hijrah dari alam kegelapan menuju alam terang, sepakat dalam perbedaan pendapat, penghargaan Islam terhadap ilmu, ijtihad bukan soal terbuka atau tertutup, Islam dan ideologi, NU pemersatu ulama, NU kekuatan roh dan spiritual, mana kunjungan politisi ke pesantren, ruang lingkup pendidikan Islam, mengapa aswajaan Nahdliyah, tak ada yang tak mungkin, lalu tentang penulis. Jadi itu daftar isi dari buku yang diterbitkan Asna Pustaka ini. Esai-esai atau kumpulan opini atau artikel populer penulis ini menjadi salah satu bahan renungan atau refleksi ringan, yang terutama ringan bahasanya bagi saya, tapi dalam maknanya, karena ini ditemui, dialami dan direfleksikan penulis ke dalam bentuk kata-kata, bentuk artikel. Dan ini menjadi salah satu contoh bagi ketua PWNU untuk umumnya ya, ataupun ketua ranting NU, ketua MWC maupun PCNU dalam menguatkan tradisi literasi. Karena Muzamil ini termasuk kiai yang memang rajin menulis, selain menulis artikel juga menulis berita, kemudian juga beberapa kali itu membuat video sendiri tanpa harus kita datang menyuting. Artinya beliau menyisihkan waktu di sela-sela kesibukannya berhikmah di PWNU Jawa Tengah untuk melestarikan tradisi literasi. Nah, buku ini memang lintas tema dan tidak hanya soal keislaman, kebangsaan, keindonesiaan, kemanusiaan, tapi juga berkaitan dengan tema-tema politik ataupun tema-tema ideologisasi. Misalnya dalam beberapa contoh ya, beliau menegaskan bahwa Islam dan ideologi, artinya pola pikir warga Islam atau umat Islam ataupun kaum muslim itu di Indonesia memang harus tidak terlepas dari ideologisasi ataupun ideologi yang tanda kutip adalah tawazun, ta'adul, tasamud dan i'tidal dan lain sebagainya. Artinya ideologi ini diharapkan menjadi ideologisasi yang ramah, moderat,
tidak terlalu mainstream kanan yang puritan, kaku ya, radikal bahkan, tidak terlalu mainstream kiri yang liberal dan sekuler dan sebagainya. Artinya di dalam buku ini tidak hanya soal bagaimana menumbuhkan spirit nasionalisme kebangsaan, tapi memilih ideologi yang tepat, terutama dalam konteks agama Islam itu sendiri. Karena di dalam Islam sendiri tentu banyak sekali ideologi yang berseliweran, tidak hanya muncul dari Indonesia sendiri, tapi itu diimpor atau memang sengaja didatangkan ke Indonesia. Jadi kesepakatan para alim ulama ketika mendirikan Nahdlatul Ulama dulu, salah satu alasannya memang untuk penguatan Islam, akidah Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang tentunya tidak bertentangan dengan spirit kebangsaan, yaitu semangat untuk menjaga nasionalisme. Dengan ber-NU sendiri kita otomatis berislam sekaligus bernegara. Nilai plusnya itu di situ sebenarnya. Nah, tema-tema lain juga hampir sama ya, tidak hanya soal internal NU, tapi juga membahas banyak hal. Misalnya ruang lingkup pendidikan Islam, tak ada yang tak mungkin, mendoakan para wali dan ulama, berpegang pada Rasulullah sebagai suri teladan, dan lain sebagainya. Artinya artikel ini tidak murni pure untuk konteks pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai manhajul fikri, tapi bagaimana melihat secara utuh, meskipun tipis, bagi saya isinya lengkap, karena memang proses editing dan proses pengumpulan saya juga ikut terlibat. Jadi memilih tema ataupun tulisan yang di dalam buku ini tidak sembarangan. Jadi itu untuk isi buku ini. Kelebihan buku ini sebenarnya tidak hanya soal ide, gagasan ataupun pesan, substansi yang disampaikan oleh penulis, tapi bagaimana penulis ini menjadi contoh ataupun mengajak kepada para warga NU Jawa Tengah terutama untuk menguatkan tradisi literasi yang tidak hanya membaca dan menulis dan berhitung, tapi bagaimana ideologi ini dibawa ke ranah teknologi, khususnya dalam mewartakan pesan-pesan, baik itu berita atau tulisan, artikel ya, yang itu sudah termuat di media massa cyber ataupun media massa online, karena itu menjadi bagian dari dakwah ideologisasi yang memang harus dilakukan di dunia cyber, dan utamanya juga di media YouTube ya. Ini menjadi peran penting. Nah, secara fisik memang buku ini sederhana ya, sederhananya dalam arti sangat ringan dibawa dan tidak ada daftar pustaka. Tentang penulisnya juga alhamdulillah sangat sedikit, dan selamat ulang tahun hari ini beliau genap berusia 4, karena beliau lahir 17 Mei 1966, dan semoga berkah dan diberi keselamatan, diberi kesehatan, tetap untuk berkhidmat di PWNU Jawa Tengah. Untuk hal-hal lain tentu ini tidak menjadi masalah ya bagi saya, karena memang ini buku tidak hasil riset yang berdele-dele, harus ada rujukan, harus ada daftar pustaka, tapi ini murni adalah refleksi pemikiran beliau sehari-hari, baik di luar NU ataupun ketika berkhidmat di NU, dan ini menjadi renungan yang sangat mendalam dan menjadi dasar bagi para warga NU dalam menulis maupun berpikir, dan ini terbukti menjadi salah satu buku mungkin pertama kali yang diterbitkan beliau melalui penerbit Asna Pustaka milik LP Maarif PWNU Jawa Tengah. Nah, untuk covernya sendiri seperti ini ya, ini ada peta Indonesia dan logo NU, kemudian di sini ada nama penulis, penerbit, dan judulnya. Seperti itu, dan saya kira ini menjadi bagian dari gerakan literasi yang nyata dan sesuai prinsip implementasi literasi, tidak hanya pembelajaran, pembiasaan atau pembudayaan, tapi juga keteladanan. Beliau telah memberikan keteladanan bagi kami di Maarif khususnya dan di NU Jawa Tengah pada umumnya untuk menyibukkan diri ataupun menyempatkan diri dalam menulis, meskipun hanya 2 halaman lah, atau 1 halaman setengah kurang ya, di kertas A4 atau bisa ditulis di HP, karena beliau sering menulisnya itu memang lewat HP dan mengirimnya ke email, bahkan ke saya atau lewat Pak Andi maupun Mas Nian. Jadi itu kira-kira keteladanan yang beliau contohkan, tidak hanya teori tapi juga sudah ke laku ya. Buku ini juga menjadi bentuk bahwa penerapan 3 pilar literasi ya, yaitu membaca, menulis, dan mengarsipkan sudah dilaksanakan oleh beliau, yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Muzamil sebagai salah satu orang yang memang
geliat menulisnya itu tinggi, dan waktu-waktu tertentu misalnya saat di sela-sela rapat atau ketika acara itu juga masih menulis, bahkan usia mengisi pengajian itu juga sempat menulis. Jadi memang kelebihan beliau yang bisa jadi contoh dan memberkahi kita itu adalah perilaku ataupun kegiatan literasi yang beliau contohkan itu sendiri sebenarnya. Demikian review buku Islam dan Spirit Kebangsaan karya Dr. Andes Kiai Muhammad Muzamil, Ketua Tanfidiyah PPNU Jawa Tengah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta tekan tombol lonceng untuk berlangganan video kami. Dan saya akhiri, wawon muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.